Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPA pada tema 4I, subtema 3. Materinya tentang cara menghemat energi dan cara mengatasi kelangkaan energi dengan menggunakan sumber energi alternatif. Yuk, kita lihat bersama penjelasan berikut ini. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal kata BBM. Nah, BBM ini dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara menghemat BBM. Apakah kalian tahu apa itu BBM? BBM merupakan singkatan dari bahan bakar minyak. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jumlah minyak bumi terbatas, tetapi kebutuhan manusia akan minyak bumi semakin meningkat. Karena itu manusia perlu menghemat pemakaian BBM. Nah, bagaimanakah cara menghemat BBM? Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar pemakaian BBM berkurang. Cara menghemat BBM yang pertama yaitu dengan naik sepeda atau lebih banyak berjalan. Berusaha bersepeda atau berjalan ke tujuan dapat mengurangi penggunaan BBM. Dengan bersepeda dan berjalan, maka penggunaan kendaraan bermotor menjadi berkurang dan pemakaian BBM pun menjadi berkurang. Selain itu, bersepeda dan berjalan kaki juga bermanfaat untuk menyehatkan tubuh kita. Cara menghemat BBM yang kedua yaitu dengan menggunakan alat transportasi umum. Memilih transportasi umum daripada menggunakan mobil pribadi dapat mengurangi pemakaian BBM. Meskipun transportasi umum masih menggunakan bahan bakar fosil, tetapi transportasi umum dapat menghantarkan lebih banyak orang sekali jalan ke tempat tujuan. Cara mengurangi pemakaian BBM selanjutnya yaitu dengan menghindari kemacetan. Kemacetan menyebabkan mobil menghabiskan bahan bakar lebih banyak, meskipun mobil tidak berjalan. Hal tersebut karena mesin mobil tetap menyala ketika jalan macet, dan mobil hanya dapat berjalan pelan-pelan. Kemacetan juga meningkatkan pencemaran udara. Cara yang selanjutnya dengan menggunakan mobil listrik atau mobil berbahan bakar non-BBM. Mobil listrik menggunakan energi listrik agar dapat berjalan, sedangkan mobil non-BBM menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar bioetanol dari tumbuhan. Mobil ini belum banyak tersedia di masyarakat, meskipun teknologinya sudah ada. Dan yang terakhir, menggunakan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar. Berbagai jenis mobil dan motor memiliki mesin yang berbeda dalam pemakaian bahan bakar. Ada kendaraan yang hemat bahan bakar, ada pula yang boros. Oleh karena itu, pilihlah kendaraan yang hemat bahan bakar. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah cara-cara dalam menghemat bahan bakar minyak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sumber energi alternatif yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan bahas tentang sumber energi alternatif yang ada di Indonesia. Saat ini, sebagian besar energi yang kita pakai masih berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara yang disebut bahan bakar fosil. Ketersediaan bahan bakar fosil sangat terbatas, sedangkan kebutuhan semakin bertambah. Jika bahan bakar fosil terus digunakan, maka suatu saat dapat habis, sehingga akan terjadi kelangkaan energi. Untuk mengatasi kelangkaan energi,
maka perlu dicari sumber-sumber energi lain atau alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Sumber energi alternatif ini bersifat dapat diperbarui, tidak cepat habis, dan tidak mencemari lingkungan. Nah, ada beberapa sumber energi alternatif yang ada di Indonesia. Yuk, kita lihat penjelasannya. Sumber energi alternatif yang pertama ada matahari. Energi matahari atau energi surya adalah energi alternatif yang bersumber dari cahaya dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Energi surya sangat bermanfaat dalam kehidupan. Energi surya juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat panel surya. Nah, energi listrik dari matahari dapat dijadikan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Energi alternatif selanjutnya yaitu berasal dari air. Energi air adalah salah satu energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air mengalir. Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air. Energi alternatif dari air dapat dijadikan PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi alternatif berikutnya yaitu angin. Energi gerak angin adalah sumber energi alternatif yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin atau turbin angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Nah, energi alternatif dari angin dapat dijadikan PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Yang berikutnya, energi alternatif dari panas bumi. Energi panas bumi adalah sumber energi alternatif berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Energi panas bumi dapat dijadikan PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi alternatif selanjutnya yaitu biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi alternatif yang berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Yang selanjutnya ada biomas atau kita lebih mengenalnya dengan biomasa. Adalah jenis energi alternatif yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Nah, biomasa ini dapat dijadikan pembangkit listrik biomasa, yaitu PLTBM, yang artinya pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, sumber energi alternatif yang terakhir ada gelombang laut. Energi gerak gelombang laut atau ombak adalah energi alternatif yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudera berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Sayangnya, sumber energi alternatif ini masih dalam proses pengembangan di Indonesia. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.